last night I lost all my patience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Setiadi, NPM saya 191063124009. Saya dari program studi ilmu keolahragaan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah dari ilmu kepelatihan dasar. Menurut para ahli, BOMPA 1994, latihan adalah aktivitas olahraga yang sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Kedua, Thompson 1993. Proses sistematik untuk meningkatkan kebugaran atlet sesuai cabang olahraga yang dipilih. Kebugaran itu dapat dicapai apabila latihan dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis sesuai cabang olahraga yang dipilih. Secara sederhana, latihan dapat dirumuskan yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang dengan kian hari bertambah jumlahnya. Kian hari atau bisa dibilang kian hari bertambah jumlah beban latihan, waktu atau intensitasnya. Dan tujuan dari latihan itu sendiri untuk memperoleh prestasi semaksimal mungkin. Namun dalam proses pelaksanaan latihan tidak cukup mudah dan sederhana. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari otot. Yang pertama adalah otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan menggerakkan tulang. Kedua, otot tersusun atas serabut-serabut halus yang disebut miofibril. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Jika berkontraksi, otot akan menjadi pendek. Kontraksi otot terjadi ketika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi ketika otot sedang beristirahat. Jika otot berkontraksi, tulang akan terangkat, dan jika otot berelaksasi, tulang akan kembali ke duduk. Lanjut, karakteristik otot. Yang pertama ada kontraksibilitas. Kemampuan untuk memendek otot menjadi lebih pendek atau otot yang sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjangkan otot menjadi lebih panjang dari ukuran biasa. Yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah melakukan kontraksi atau relaksasi. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari otot. Bagian-bagian otot. Yang pertama adalah sarkolema. Sarkolema itu berfungsi sebagai membran yang melapisi sel otot yang berfungsi sebagai pelindung otot. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang berfungsi sebagai tempat miofibril dan miofilamen. Yang ketiga adalah miofibril. Miofibril adalah serat yang berada pada otot miofilamen. Filamen halus yang berasal dari miofibril. Tendon. Tendon adalah penghubung otot dengan tulang. Tendon mempunyai serabut berwarna putih dan tidak elastis. Aponeurosis adalah lembaran-lembaran datar atau simpai dari jaringan fibrus dengan maksud untuk memuat kelompok-kelompok otot, dan ada kalanya menggandeng sebuah otot dengan bagian yang merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Contohnya adalah fascia palmaris dan fascia plantaris. Lalu miofilamen. Miofilamen jaringan berbentuk benang-benang filamen. Miofilamen adalah jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Jaringan ini terdapat dua macam, yaitu miofilamen homogeni dan miofilamen heterogen. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos merupakan salah satu otot Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari dan memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari. Bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus yang banyak dan terletak pada tiap sel atau tepi-tepi sel.
Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang penyusun dinding jantung yang meliputi sel-sel kardiomyocyte. Otot jantung. Otot jantung adalah otot penyusun dinding jantung yang meliputi sel-sel kardiomyocyte atau sel otot myocytel yang berjumlah 1 atau 2 yang berjumlah 3 atau 4 inti sel. Tapi hal tersebut sangat jarang terjadi, sering juga disebut sebagai otot istimewa. Karena mempunyai sifat gerak tidak sadar serta kemampuannya untuk berkontraksi yang sangat lambat. Namun otot ini yang tidak mudah lelah selalu bergerak di bawah kesadaran kita, yakni selalu bergerak tanpa adanya pengaruh dari saraf pusat atau otak. Ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama adalah mempunyai bentuk seperti gelondong dan kedua ujung meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Yang kedua, setiap sel mempunyai satu inti yang terletak di tengah. Ketiga, merupakan otot tak sadar atau otonom dan memiliki waktu kontraksi dari 3 sampai 180 detik. Keempat, mampu berkontraksi dengan refleks karena merupakan otot yang tak sadar. Kemudian pada otot ini juga tidak terdapat garis yang melintang seperti yang ada pada otot lurik. Dan keenam, mempunyai reaksi yang lambat dan tidak mudah lelah dan terus-menerus bekerja meskipun kita tidur, karena tidak dikendalikan manusia secara langsung, atau mampu beraktivitas meskipun berada dalam kondisi tidak sadar. Ciri-ciri otot lurik. 1. Berbentuk silindris memanjang. Kedua, memiliki banyak inti sel atau multinukleus. Ketiga, ada bergerak dalam waktu cepat dan cepat lelah. Keempat, bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Kelima, memiliki serabut yang jumlahnya ribuan dan membentuk jaringan otot yang tersusun rapi. Keenam, memiliki diameter sekitar 50 mikron dan panjang 2,5 cm. Melekat pada rangka tubuh dan semua bagiannya memiliki kecepatan yang baik dalam berkontraksi atau berkerut. Kedelapan, letak inti sel dan pusat berada di tepi atau perifer, serta di dalam tubuh berada di otot paha, otot dada, otot betis, dan seluruh rangka tubuh manusia yang lainnya. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, bentuknya memanjang, mempunyai inti sel yang berada di tengah. Pada hal ini bekerja di luar kesadaran atau tak dipengaruhi oleh otak atau saraf pusat. Keempat, pada serabut jantung mempunyai panjang 50 hingga 100 mm, di diameter bergesernya antara lain 14 mm. Jumlah serabut kurang lebih dari 1.500 filamen. Serabut dapat berupa sarkolema dan terdiri atas miofibril yang terlibat berdampingan. Terdiri atas 1 dan 2 inti sel, bahkan dapat berjumlah 3 dan 4. Itu juga sih sangat jarang. Bekerja terus-menerus tanpa istirahat, sangat dipengaruhi dengan saraf otonom, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Bentuk silindris bercabang dan menyatu, memiliki serabut yang mempunyai diskus interkalaris. Interkalaris adalah pembatas antar sarkomer. Macam-macam gerak otot. Yang pertama adalah fleksi. Fleksi adalah gerak anggota tubuh yang menekuk, contohnya menekuk sikut atau lutut. Kedua adalah ekstensi. Gerak anggota tubuh yang meluruskan atau kebalikannya dengan dari fleksi, contohnya meluruskan siku atau lutut. Abduksi. Gerak anggota tubuh yang menjatuhkan, contoh gerak tungkai menjatuhkan dari sumbu tubuh. Adukasi adalah gerak anggota tubuh yang mendekatkan dengan sumbu tubuh yang atau kebalikan gerak abduksi, contohnya gerak mendekati tungkai dengan sumbu. Gerak memutar lengan sehingga telapak tangan berposisi pada terungkup. Suspinasi, gerak memutar lengan sehingga tangan berposisi tengadah. Depresi adalah gerak menekan ke bawah. Elevasi adalah gerak mengangkat ke atas. Inversi, gerakan mengiring atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Eversi adalah gerakan mengiringkan atau membuka kaki ke arah luar tubuh. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis yang kerjanya berlawanan, artinya bila salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya akan berelaksasi. Begitu pula sebaliknya, gerak antagonis dapat mengakibatkan beberapa jenis gerakan seperti berikut. Yang pertama adalah fleksi atau fleksor atau bengkok, dan ekstensi atau ekstensor atau lurus. Aduksi atau aduktor atau dekat, dan abduksi adalah abduktor atau jauh. Elevasi elevator atau atas, dan depresi adalah depresor, yaitu depresor atau bawah.
Supinasi adalah supinator atau tengadah, dan pronasi adalah pronator atau terungkup. Inversi dan eversi. Otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang kerjanya secara searah. Artinya jika salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya juga ikut berkontraksi. Contoh dari kerja otot ini adalah ponaktor dan Contoh dari kerja otot ini adalah pronaktor untuk mengadakan dan otot disarafi oleh saraf somatik dan berada dalam kontrol otak, contohnya otot lurik. Involuntar adalah otot ini disarafi oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol otak, contohnya otot polos dan otot jantung. Lanjut, yaitu ada definisi dari latihan pembesaran otot atau hipertrofi. Hipertrofi adalah perubahan jumlah organel atau misalnya hemioframen dan ukuran sel, serta karena perubahan itu terjadi peningkatan organ. Hipertrofi bisa bersifat fisiologis atau patologis yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan fungsional. Misalnya hipertrofi otot lurik pada binaragawan fisiologisnya, atau otot jantung pada penyakit jantung patologi. Yang kedua, stimulasi hormonal, spesifiknya misalnya hipertrofi uterus selama kehamilan. Lanjut, hipertrofi dapat terbagi menjadi dua, yaitu hipertrofi otot sarkoma dan hipertrofi otot sarkoplasma. Hipertrofi sarkoma terjadi ketika protein aktin dan misolin meningkat dalam serat otot tubuh ini dan menghasilkan pertumbuhan otot yang cukup besar. Lalu hipertrofi otot sarkoplasma. Dalam hipertrofi ini pertumbuhan karena peningkatan sarkoplasma otot, yaitu cairan yang menutupi serat otot ini, menyiratkan bahwa tidak ada peningkatan kekuatan yang berarti. Jadi banyak juga yang menyebutnya hipertrofi estetika, yang merupakan jenis pertumbuhan yang dicari binaragawan. Lanjut, aturan-aturan dari pembesaran otot atau hipertrofi. Yang pertama adalah konsentrasi pada gerakan. Yang kedua, latihan isolasi atau kecil tambahan. Latihan di mana yang Anda lihat, maksudnya di tempat manapun kita tetap berlatih untuk melatih otot hipertrofi Anda. Yang ketiga, latihan dengan frekuensi yang lebih dari volume. Maksudnya di sini ada penekanan dari intensitas cara berlatihnya. Yang keempat yaitu struktur program yang direncanakan dengan baik. Kelima, pastikan Anda berada di surplus kalori setiap hari. Maksudnya di sini surplus kalori setiap hari adalah keseimbangan tubuh protein Anda dengan yang dikeluarkan nanti saat berolahraga itu seimbang. Yang keenam, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup. Yang ketujuh adalah progressive overload. Cara melakukan pembesaran otot. Yang pertama adalah buatlah rencana latihan yang agresif. Lalu latihlah otot tricep Anda. Lalu perbesaran otot bahu Anda. Latihlah otot dada dan jangan abaikan otot punggung dan sayap. Luangkan waktu melatih otot dengan bagian bawah untuk mendapatkan tampilan yang lebih seimbang. Nanti ada lebih jelasnya saya tampilkan di video terakhir. Lanjut, manfaat dari latihan ini. Manfaat dari latihan ini adalah kebugaran fisik melibatkan perkembangan dan kemampuan fisik secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya dilatih agar dapat berbentuk dengan baik, tetapi juga dibutuhkan kesehatan jantung dan paru-paru agar tubuh menjadi bugar. Hanya mengangkat beban tidak akan memberikan kesehatan menyeluruh. Demikian pula jika ingin mencapai hanya dengan melakukan aktivitas aerobik seperti jogging, bersepeda, renang, itu tidak akan membuat tubuh menjadi lebih kuat. Karena itu perlu keseimbangan tubuh, dan hal ini dapat dicapai melalui latihan beban yang teratur dan sesuai dengan prinsip dasar latihan FITT atau frekuensi, intensitas, time, type. Lalu setelah video ini akan saya lampirkan beberapa contoh latihan untuk pembesaran otot.